Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfianda Firta Satritama dengan NIM 312410377. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan UTS pemrograman web, yang mana mahasiswa diminta untuk membuat aplikasi website sederhana untuk pemesanan buku. Dan fokusnya pada kali ini adalah di proses front end-nya, bukan di proses back end. Jadi data-data yang dibutuhkan itu nggak diambil dari server atau database, tapi udah ada variabel data dari JavaScript. Dan untuk datanya sudah disediakan, jadi saya akan mempresentasikan daripada si websitenya ini sendiri. Yang pertama, ada tampilan website login. Ini adalah login daripada website si toko buku ini. Jadi nanti sistem login itu dibagi dua. Sistem login dibagi dua menjadi admin dan juga user. Untuk pembedanya sendiri ada di sini di data pengguna. Jadi data pengguna ini disimpan di dalam data.js. Di sini terbagi jadi beberapa data, yaitu ada user dan juga admin. Untuk role user akan mengakses halaman user atau pelanggan, sedangkan untuk admin akan mengakses halaman admin. Di sini untuk ID admin ada di ID 3, yaitu ID saya sendiri, Arfianda, role-nya adalah admin. Lalu sisanya adalah data user. Lalu juga di dalam data.js ini ada variabel dari katalog buku. Buku yang tersedia itu ada seperti pengantar ilmu komunikasi, manajemen keuangan, dan lain-lain. Untuk katalog buku sendiri, datanya sudah disediakan, jadi saya tinggal memasukkan daripada data yang ada di kampus ke dalam codingan saya sendiri. Langsung kita coba saja untuk loginnya. Pertama kita akan menggunakan login saya ya. Saya akan coba login admin. Terus setelah login admin, nah untuk di login admin terdapat menu untuk informasi stok katalog. Ini bisa untuk nambah item. Lalu untuk dashboardnya seperti ini. Ini ada buku-buku daripada data si data.js tadi. Ada ilmu komunikasi, manajemen keuangan, dan lain-lain. Lalu untuk berganti switch daripada role admin ke user, kita harus menggunakan akun dari user. Contohnya adalah rina@gmail.com. Untuk user sendiri, tampilan dashboardnya seperti ini. Ada pemesan, ada tracking pengiriman, ada history transaksi. Kita di sini akan mendemokan bagaimana cara pemesan buku. Oke, ketika kita mengklik pemesanan buku, formnya sendiri akan terisi secara otomatis, kecuali alamat. Formnya ini seperti nama dan email itu akan menyesuaikan dengan si user. Jadi email daripada user akan diambil data-datanya seperti namanya Rina Wulandari dan lain-lainnya. Jadi nanti codingannya itu adalah di bagian form pemesanan ini akan memanggil data.js dari username rina@gmail.com dengan keterangan namanya adalah Rina Wulandari dan emailnya rina@gmail.com. Sedangkan alamat karena tidak disediakan, kita harus mengisi sendiri. Misal kita isi Jakarta. Lalu di bawahnya ada pilihan buku. Di sini contoh kita akan ambil mikrobiologi dasar. Setelah kita ambil, kita tambahkan, maka keranjangnya akan bertambah di sini. Misal kita ingin menambah, maka harganya akan bertambah, bukunya juga akan menjadi 2, dikurangi, maka akan berkurang, dan harganya akan menjadi 1. Untuk hapus juga berfungsi, tambah berfungsi. Lalu di sini kita place order. Ketika kita mengklik place order, maka pemesanan berhasil. Dan ini akan muncul di notifikasi atas. Nah, kita oke. Dan saya sudah mencoba. Jadi apabila dari pemesanan ini sudah ditambahkan, maka akan otomatis ke tracking pengiriman. Di tracking pengiriman ini kita bisa lihat
yang baru saja saya pesan tadi ini adalah ini, dan keterangannya masih dalam proses. Lalu kita bisa lihat di sini ada keterangan detailnya. Nama Rina Wulandari, status dalam proses, ekspedisinya JNE, tanggalnya adalah 2025 11.04. Itu ngambil daripada tanggal hari ini. Lalu di sini ada simulate progress. Simulate progress ini untuk mensimulasikan progres daripada pesanan. Jadi bisa kita pencet. Ini perjalanan sudah terupdate otomatis. Ini semuanya secara simulasi saja. Jadi untuk di aplikasi realnya nanti kemungkinan akan otomatis sesuai dengan si paket sudah ada di mana. Cuma karena ini hanya dummy, jadi ada tombol simulate proses. Ini kita akan pencet terus sampai, nah, statusnya selesai. Statusnya berubah dari proses pengiriman menjadi selesai. Dan setelah itu ada juga histori transaksi. Histori transaksi ini berisi riwayat transaksi daripada pesanan yang kita bikin tadi. Di sini sudah disediakan untuk histori transaksi sendiri. Kita ngambil dari ID histori transaksi yang datanya dari data.js dan juga script.js. Script.js ini banyak isinya, berisi tentang kayak ini data tracking tadi, terus ada juga status pengiriman dan lain sebagainya. Untuk aset sendiri ini berisi logo. Kebetulan saya logonya pakai dummy juga, placeholder. Dan untuk CSS-nya ini saya menggunakan CSS Bootstrap, dan juga untuk image-nya ini adalah image buku yang sudah disediakan. Lalu di folder JS ini ada data JS yang isinya adalah data pengguna dan juga katalog buku. Lalu di script JS ini isinya adalah tentang ya fitur dari JavaScript-nya sendiri. Kayak misal tadi menambahkan buku, terus mengatur riwayat transaksi itu ada di script JS. Lalu untuk halaman-halamannya terbagi menjadi checkout HTML. Checkout HTML itu yang mana tadi kalau misal kita ingin tambahkan buku itu di checkout HTML. Yang ada formnya, form pemesanan, lalu juga ada dashboard. Dashboard itu halaman utama yang awal. Lalu ada history itu yang tadi. Lalu di index ini, index adalah halaman login ya. Lalu untuk stok HTML ini untuk halaman admin yang tadi. Lalu tracking ini untuk halaman tracking, dan mungkin itu saja untuk penjelasan daripada UTS pemrograman website. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.